ngelatih vokalnya hu. Jadi supaya halo, salam jumpa kembali di channel YouTubeku Mami Namnam. Kali ini Mami Namnam kembali akan share tentang masih dunia per-MC-an. Nah, untuk sahabat Mami Namnam yang baru kenal dan baru bergabung, bisa langsung klik tombol merah di bawah untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu tahu kalau ada video-video baru. Jangan lupa nanti kalau misalnya ini bermanfaat, di-share dan bagi-bagi ke teman-teman kamu ya. Setelah sebelumnya ada beberapa video terkait dengan per-MC-an, nah ini banyak yang nanyain nih tentang hal ini, yaitu gimana mengatasi grogi ketika berbicara atau tampil di depan umum. Ini nggak hanya ketika menjadi MC, tapi berbicara di depan umum tuh banyak. Misalnya kita berpidato, atau ketika aku lagi live report sebagai reporter, atau hal-hal sederhana deh ketika kita memperkenalkan diri di depan umum. Gimana sih cara menghindari atau terbebas dari grogi ketika kita tampil berbicara di depan umum? Tips yang pertama adalah persiapkan. Karena bila kita gagal mempersiapkan, berarti kita mempersiapkan diri untuk gagal. Jadi, ketika kamu memang sudah tahu, misalnya ini sudah sesuatu yang teragenda akan berbicara di depan umum, baik itu pidato atau MC atau hal-hal lainnya, yang pertama harus kamu lakukan adalah persiapkan. Gimana tips persiapkannya? Bisa nih dilihat tips Mami Namnam untuk MC yang baru, itu bisa juga dipakai untuk public speaking atau berbicara di depan umum yang lainnya. Jadi pertama kita harus siap dulu mentalnya, siap dulu diri kita, merasa sanggup, semoga grogi itu bisa terlewati. Yang kedua adalah visualisasikan. Dalam ilmu psikologi ada yang namanya visualisasi. Jadi kita membayangkan diri kita melewati masa itu, melewati momen yang akan kita lalui, dan kita visualisasikan. Saat itu kita bisa nge-MC dengan baik, audiens bisa mengerti apa yang kita sampaikan, kita bisa berbicara dengan lancar, hal-hal teknis atau kendala-kendala teknis tidak terjadi. Kita coba visualisasikan. Kita visualisasikan bahwa suara kita menggunakan vokal prima, lalu gesture kita bergerak dengan nyaman, sehingga dalam ilmu psikologi itu ketika kita memvisualisasikan, saraf-saraf neuron-neuron di otak kita itu akan saling bekerja satu sama lain. Nah, dari mereka saling bekerja satu sama lain, seolah-olah mereka membuat memori atau membuat data bahwa itu bisa berhasil kita lakukan. Nah, dari teknik visualisasi ini semakin sering kamu latih, semakin sering kamu bayangkan, semoga juga bisa meloloskan diri kamu atau hilang yang namanya grogi ketika berbicara di depan umum. Berikutnya, sebelum berbicara, gunakan teknik pernafasan. Memang namanya deg-degan ketika kita benar-benar mau melangkah tampil, itu tuh kerasa banget. Makanya kenapa seorang MC itu penting banget ngebikin persiapan naskah di opening dan di closing. Kenapa di opening itu penting banget? Karena ketika kita baru mau memulai sesuatu, baru mau ketemu audiensnya, baru mau naik ke atas panggung, itu tuh kayak momen deg-degan tertingginya. Tapi ketika habis itu kita bisa melalui dengan smooth, dengan lancar, insya Allah kedepannya berjalan dengan lebih baik. Nah, karena itu biasanya sebelum naik ke atas panggung bisa menggunakan teknik pernapasan untuk mengurangi rasa deg-degannya itu. Kamu bisa mengatur dengan tarik nafas sebanyak 7 detik, tahan 7 detik, lalu hembuskan sebanyak 7 detik. Jadi kita atur napas kita, ditarik dengan jangka waktu tertentu. Biasanya aku di sekitar 7 detik, lalu ditahan dan juga dikeluarkan. Nah, ada lagi orang-orang yang aku kenal, teknik untuk melegakan pernafasannya justru dengan teriak. Jadi dikeluarin tuh. Kan kadang-kadang orang kalau grogi, deg-degan di awal tuh suka ada yang mangkel nih di dadanya, kayak ada yang nggak keluar gitu. Jadi mereka justru di ruang ganti atau di holding roomnya akan ngelatih vokalnya hu. Jadi supaya keluar nih apa yang rasanya ngeganjel, apa yang rasanya ngebikin deg-degannya itu bisa lebih rilis, bisa lebih tersalurkan. Dan yang terakhir, nah ketika kita udah tampil tapi masih ada deg-degan, masih ada grogi, memang di sini yang namanya experience atau pengalaman kamu, jam terbang kamu akan sangat berpengaruh menolong kamu ketika kamu menghadapi grogi. Kamu harus berusaha menciptakan pelampiasan
pelampung-pelampung. Kalau istilah guruku dulu tuh dalam public speaking, kita harus menyiapkan pelampung-pelampung nih. Ketika cara kita berbicara A gagal, kita harus coba pelampung lainnya. Kayak misalnya kita bikin joke ketika mau mencairkan suasana, tapi nggak ada yang ketawa gitu. Nah, kita harus siapkan pelampung lainnya, misalnya jokes lain, atau ya tetap siap mental, atau justru bikin, wah ternyata usaha saya menghibur belum berhasil nih. Semoga nanti kedepannya saya bisa menghibur dengan jokes-jokes saya lainnya ya. Jadi walaupun kayak gagal, tapi kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita di depan umum. Memang pelampung-pelampung itu ada teknik-teknik khususnya nanti yang akan kita diskusikan, tapi itu akan sangat berpengaruh atau sangat bisa kamu dapatkan based on your experience, atau dengan kamu melatih diri kamu menciptakan pelampung-pelampung penyelamat ketika kita sedang tampil tapi ada kendala-kendala yang membuat kita grogi. Nah, semoga dari hal-hal yang tadi aku share bisa menjadi inspirasi buat kamu ketika kamu mau jadi MC atau tampil di depan umum atau public speaking di depan umum, sehingga terhindar dari grogi dan bisa berjalan dengan lancar, aman, dan berkah ya. Sampai jumpa di tips-tips Mami 66 lainnya. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini bila bermanfaat, dan komen nih kalau misalnya ada hal-hal lain yang bisa kita share untuk kamu sehingga bisa lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.